Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam renungan harian HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumber ini. Kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, sebagaimana yang senantiasa kita sampaikan dalam doa-doa kita. Terimalah salam dari kami, kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala di jolo di saluhukna do ibana, jala saluhukna idohot di bagasan ibana. Sama seperti banyaknya argumen di sepanjang sejarah hingga pada saat ini, banyaknya yang menolak keilahian Kristus. Paulus juga dalam surat Kolose ini hendak meluruskan pengenalan jemaat Kolose akan keutamaan Kristus, di mana sebelumnya Epafras, yaitu pemimpin gereja di Kolose, melaporkan kepada Paulus bahwa ada ancaman ajaran sesat yang mencoba untuk meruntuhkan iman jemaat Kolose, yaitu dari aliran Gnostisisme, penggabungan dari budaya Yahudi dengan filsafat Helenis Yunani, yaitu mereka menolak bahwa Tuhan tidak mungkin ada dalam materi yang sudah rusak. Tuhan tidak mungkin tinggal dalam tubuh yang telah rusak oleh dosa. Dan mereka menentang ajaran Allah yang menjadi manusia, yaitu keilahian Kristus. Saudara-saudara, sampai sekarang juga argumen yang menolak keilahian Kristus tidak pernah surut, terlebih dari agama yang berbeda dengan Kristen. Bahkan ada aliran tertentu yang justru menggunakan perikop ini untuk menyangkal keilahian Kristus. Mereka mencolok ayat 15, hanya ayat 15 yang berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari yang kelihatan. Kata yang sulung menurut mereka membuktikan bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Padahal di dalam ayat 16 sangat jelas dilanjutkan oleh Paulus. Dia mengatakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kata yang sulung dalam ayat 15 bukan menunjuk kepada proses waktu dan proses penciptaan, tetapi menekankan keunggulan kemanusiaan Kristus. Sama seperti dalam Perjanjian Lama juga ada pemakaian kata yang sulung, yaitu menekankan keunggulan, di mana kata yang sulung dipakai tentang kedudukan Daud sebagai raja, meskipun dia bukan anak sulung, yaitu Mazmur 89 ayat 28. Dan juga di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 dipakai kata yang sulung menekankan keunggulan, di mana dikatakan bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Hal ini bukan menunjuk pada proses kelahiran, karena Israel atau Yakub bukanlah anak sulung dari ayahnya Ishak, dan ayahnya juga bukan anak sulung dari kakeknya Abraham. Jadi kata yang sulung hendak menekankan
keunggulan kemanusiaan Kristus. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 16 itu sangat terang dijelaskan bahwa Yesus Kristus bukan saja pelaku penciptaan, tetapi lebih dari itu. Yesus Kristus adalah tujuan penciptaan. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Semua hukum yang menata dunia ini, yang membuat alam semesta bergerak, berjalan bersama-sama, yang ilmiah dan ilahi, bendawi dan rohani, dicipta di dalam Dia. Dan selanjutnya, nas renungan hari ini, ayat 17 berbunyi, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini dengan mudah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus ada bukan pada peristiwa Natal di Bethlehem, bukan juga pada saat malaikat Gabriel datang menemui Maria, tetapi Dia telah ada sejak permulaan, bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan. Dia bukan saja Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan lebih dari itu, Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ia lebih dahulu ada dari Daud. Ia lebih dahulu ada dari Yakub. Ia lebih dahulu ada dari Abraham, bapa orang percaya itu. Dan ia lebih dahulu ada dari Adam, si manusia pertama. Karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Bapak Ibu saudara-saudara, itu hendaknya, itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia adalah Yesus Kristus. Dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, keutamaan Kristus adalah hal yang mutlak untuk diimani dan diakui oleh orang percaya. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi dasar iman kita, dan yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada di bumi maupun di sorga. Dan tentu keutamaan Kristuslah yang menjadi dasar dari kesaksian kita. Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia adalah Allah. Ia adalah Mesias, di mana olehnya manusia mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Ia adalah jawaban atas pertanyaan mengapa kita ada kini dan di sini. Ia adalah jawaban atas kehidupan kita sekarang dan nanti. Petrus di dalam kesaksiannya di hadapan mahkamah agama dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara-saudara, Yesus, Dia tidak layak disejajarkan dengan tokoh-tokoh luar biasa dan superhero manapun dan juru selamat manapun, bahkan kepada malaikat sekalipun. Karena Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Roma 11 ayat 36, Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan jauh sebelum kesaksian Petrus dan Paulus ini, Yesus sendiri pun telah mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin.